Welcome back to Siput. Siput hutan. Nanti ya, mie ayam nggak ada, nasi goreng nggak ada, bakso nggak ada, semua nggak ada ya. Awas kali ya. Kurang semangat masih. Hari ini kita akan melakukan konten DIY. DIY itu kepanjangannya do it yourself. Ya, jadi dilakukan sendiri. Tapi kalau nyuruh siput ya bisa sih sebenarnya. DM IG aja. Jadi kemarin jualan tangkringan, ya. Sekarang DIY. DIY apakah yang akan kita tunjukin ke kalian? Jadi hari ini tuh kita akan berhadapan dengan Super Swamper Pro Line. Jadi ini otentik ya. Seiring dengan harga Super Swamper yang tambah lama tambah murah banget. Ngomongnya gitu ya. Murah banget. Murah banget gitu. Akhirnya ya yang namanya ban itu kan dipakai ya kan. Dipakai ya pasti ketemu sama obstacle. Kenapa kok ban itu ketemu sama obstacle? Karena yang main nyari obstacle. Bisa dikatakan bahwasanya pemain RC Adventure itu lebih ke arah mencari masalah. Betul ya? Jadi mencari masalah ya? Nah, akhirnya ya namanya ban itu diuji ya. Ya diuji ya, dihajar, diapain lah terserah. Akhirnya ban itu pasti mengalami beberapa masalah ya. Seperti yang bisa kita bayangin bareng-bareng. Di sini kita ada satu set Super Swamper ukuran 120 dengan dua masalah. Masalahnya itu yang pertama ada lubang, yang kedua ada baret atau sobek bakal jadi lubang. Jadi dua masalah ya. Jadi sobek sampai lubang, dan yang kedua adalah sobek tapi nggak lubang. Nah, ini sebagai contoh masalah kita yang pertama. Jadi ban ini ya, ban ini punya luka seperti ini. Nah, bisa kalian lihat kan ya. Jadi ini lubang. Sampai kalau kita lihat-lihat dan kita paskan di cahaya itu kelihatan lubangnya. Nah, jadi kita kasih nama dia ini ban lubang. Yang kedua, ini ban habis kena kekerasan. Jadi kekerasan. Tapi dia belum lubang, jadi ini yang kedua itu ini. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kalau dibalik, nah itu kelihatan bakat lubangnya ya. Jadi terkategori sebagai sakit tapi tidak berdarah. Kalau yang tadi itu sakit berdarah. Dan yang ketiga ini sobek ini, sobek lumayan panjang, jadi melintang gini ya. Jadi kalau kalian lihat itu gambarnya kayak gini. Nah, itu kan bisa kelihatan jelas ini, sobek melintang. Nah, tiga ban ini harus kita treatment, terutama yang lubang. Nah, bagaimana cara menambal ban? Jadi konten kita DIY hari ini adalah nembel ban RC. Kalau di Surabaya itu namanya nembel, kalau di Jakarta itu nambal. Di tempat kalian namanya apa? Tulis di kolom komen. Nah, sebelum kita kerjain, saya kenalin beberapa tim siput hutan yang sudah turut membantu. Yang pertama adalah ban dalam. Jadi ban dalam ini dapat dari teman saya ya. Dia itu mekanik sepeda andal. Ini adalah ban dalam. Yang saya pilih adalah ban sepeda road bike. Kenapa saya memilih sepeda road bike? Karena ban dalam dari sepeda road bike itu yang paling tipis, yang paling lentur ya. Bayangin aja kalau tekanan ban, tekanan angin itu ya, kalau road bike itu dengan ban dalamnya yang lentur lembek seperti ini mampu bertahan di 100 PSI. Wah, itu kan ditahan sama bannya juga dan lain sebagainya. Ya. Terserah, tapi menurut saya ban ini adalah ban dalam dengan tekstur karet yang paling lembut dan harusnya
dia punya jaringan ikat di dalam karetnya itu kuat banget dan rata, sehingga bisa dikatain ban dalam ini bisa kita gunakan karetnya sebagai tempel ban. Nah, yang kedua, amplas. Jadi sebelum kita tempel dia, semua surface-nya akan kita amplas untuk membuat tekstur. Tujuannya apa? Supaya ada jaringan parut di atas dan di bawah yang direkatkan oleh lem. Jadi semacam perkuatan jaringan gitu ya. Nah, untuk lem yang kita gunakan, nah ini adalah lemnya, Loctite Vinyl Fabric and Plastic. Ya terserah ya. Di sini tulisannya rubber, leather, wood, metal, glass, keramik. Loh, ini lem multipurpose. Tetapi yang paling menarik itu di sini. Bisa kalian lihat? Ini bisa nempel kasur angin. Nah, ada dua hal di sini yang menarik. Yang pertama, yang jual S Hardware. Yang kita semua tahu dia nggak mungkin jual barang ecek-ecek. Dan yang kedua, mereknya ini Loctite. Jadi merek lem ini sebelum saya lahir sudah beken. Jadi ada baiknya kita trying to believe dan ini pasti akan berhasil. Lalu yang keempat, gunting, ya. Terus tusuk gigi, terus tutup botol. Nah, ini tutup ini dapat dari minuman teh pucuk ya. Jadi tutupnya kita tutup perlu 2. Habis gitu ragum kayu. Nah, ini ragum kecil. Nah, ini fungsinya banyak banget nih. Jadi selain untuk ngepres kayu, ukuran segini ini dimensinya menurut saya skill banget ya untuk nembel ban mobil RC 1/10. Jadi kita akan gunakan metode tembel tip top and press. Jadi kalau kalian tahu tembel tip top itu bagaimana sih? Jadi tembel tip top itu tembel ban biasa. Ya. Tembel ban biasa yang dia itu diaplikasikan dengan cara yang lebih kurang sama, bedanya cuman nggak dipanasi terlalu panas, kadang ada yang nggak dipanasin ya. Jadi kalau kita punya motor, punya mobil zaman dulu itu kan kalau kena paku yang ditembel ban dalam ya, betul ya. Nah, kalau tip top bannya itu dilepas dari velg, lalu dikasihin karet ya, atau lem atau apapun itu terserah, nempel dan dipres. Nah, itulah namanya tembel ban tip top. For your information, tembel ban tip top itu harganya 125 kalau di Surabaya. Iya, satu ban 125. Ini mahal, bu pikir murah. Kalau tembel ban tubles biasa, harganya berkisar 35 ribuan. Jadi ada yang di bawah itu dan ada yang sampai 50 ribu. Di GBT itu 50 ribu. Ini jadi ngerasani orang-orang ya. Jadi gitu. Kalau di tempat kalian tembel ban harga berapa? Tulis di kolom komen. Karena kita perlu tahu harga tembel ban di mana. Kalau misalnya ditanyain kenapa gitu, siapa tahu di daerah kalian harga tembel ban itu sampai 200 ribu. Kalau 200 ribu ya kita buka tembel ban di tempatmu. Kan lumayan ya. Jadi nambahin pemasukan. Oke. Kita akan mulai dulu dengan membaca instruction dari Loctite. Di sini ada tulisan main ribs and tear. Jadi bisa ini untuk sobek ya sama gores. Waterproof, jelas. RC Adventure kita itu nantinya kan masuk keluar air. 13 minute adhesive flexible, bla 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 bla. Jadi ini maksudnya resistansinya adalah 30 menit. Di sini jelas tertulis ya. Kalau kita baca lagi, cure time-nya dia itu 30 menit. Open time-nya dia itu 30 menit ya. Jadi dalam 30 menit itu bisa direposisi beberapa kali, tapi ya jangan direposisi. Tapi kalau dia mau kekuatan cure time itu lem itu kering sempurna, itu 24 jam. Ya, jadi di sini udah jelas banget ya. Jadi untuk kekuatannya sendiri itu dia mampu bertahan di 17 lb. Ya, 17 lb lumayan berat ya. Jadi menahan tekanan segitu itu saya rasa bagus banget.
Terus ada tulisan gini, application temperature, jadi dia itu ada di aplikasi bertahannya dia itu ada di 5 derajat dan 60 derajat. Jadi kalau di bawah 5 dia itu akan mengeras dan dia bisa lepas. Ya, jadi membeku. Kalau di atas 60 derajat, ya di atas 60 derajat dia leleh. Jadi ya dia hanya bertahan di situ. Saya rasa karena kita nggak ada rencana main di Mount Everest atau di Sahara, harusnya cukup ya. Terus not recommended for hardbound to plastic PE, PPPS, POM, BOPET, PTFE. Ini adalah kode plastik keras seperti dashboard mobil, terus bodi sepeda motor, hard body itu nggak cocok ya. Nah, tapi di tulisan dia bisa plastik. Oh, nggak ada. Jadi ya benar. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah curingnya itu kalau bisa tidak kena matahari, karena kalau curingnya kena matahari dia akan berubah warna menjadi kuning. Jadi ya kalau kalian tanya ini habis dilem dijemur atau enggak, semestinya enggak dijemur ya sobatku. Jadi dibiarin aja di dalam ruangan dengan suhu ruangan dan dipres selama 30 menit. Dan habis itu jangan diapa-apain, jangan dipakai dulu sebelum 24 jam. Jadi ya kita ikutin manual instructionnya dan semoga semuanya akan baik-baik. Jadi kalau kalian tanya ke saya, lem ini harganya berapa? Lem ini harganya 100.000. Jadi 92.000 kalau nggak salah kemarin beli di S Hardware ya. Jadi semoga kalian bisa mendapatkan lem ini, karena ini adalah recommended by Cipututan. Kalau ada yang tanya, masa iya gitu perlu ditempel? Loh, atau apa namanya, ngapain sih ditempel? Jadi gini loh, kalau main RC yang paling enak itu bannya lubang. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwa ban lubang itu akan merusak spon ketika kena air. Jadi di sini ada 2 spon ya. Spon yang kanan ini, ya ini hampir rusak. Yang kiri ini masih baik-baik saja. Ini layak pakai atau enggak? Layak banget. Ini kalau ditanya, dia itu belum rusak sebenarnya karena thickness-nya sama, hanya dia berubah warna menjadi kotor. Kenapa kok dia jadi kotor? Karena kemasukan air. Lah, si spon ini kalau dibiarin terus, nantinya ukurannya dia akan berubah. Jadi dia itu akan, kalau bahasa di Surabaya itu memet ya. Mimpes. Jadi dia itu akan makin kurus gitu loh. Nah, kalau dia mengalami hal seperti itu, otomatis ban kalian jadi nggak karu-karuan. Nah, kalau ada yang tanya ini spon apa, ini juga spon yang harganya cukup mehong ya. Jadi ini adalah dual stage by Proline. Enak atau enggak? Ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak. Tapi kalau saya ya karena saya Proline minded, harusnya enak banget. Oke, jadi kita akan mulai dia dengan yang lubang dulu. Nah, teori untuk memperbaiki yang lubang adalah dengan cara memasukkan lem ke dalam lubangnya. Jadi ya, lem ini akan kita buka, lalu kita akan masukin pelan-pelan dengan menggunakan tusuk gigi. Tetapi, karena yang lubang ini cukup mengkhawatirkan, kita akan melakukan penambalan dari dalam. Jadi, dari baliknya sini, ini akan kita tambal. Nah, sebelum kita tambal, itu kita akan ukur dia dan nempelin si ban dalam ini sendiri. Nah, ban dalam ini bisa dipakai dan diaplikasikan langsung ke daerah yang luka. Jadi kita ukur dulu, semisal kita sudah dapat ukurannya, baru akan kita aplikasikan. Nah, sekarang kita sudah dapatin ukurannya, kita akan potong dia. Setelah kita potong, nah, nanti kita akan masukin dia seperti ini.
Dia akan menutup perfect di sini. Sebelum kita tutup dan kita lem, sebaiknya kita amplas dia. Nah, untuk ngamplas ini agak tricky ya. Jadi gimana caranya? Amplas kayu ini kita gulung. Johan muliai terus. Ini tak awur, Jo. Dan kita gosokin ke bannya. Gosoknya searah atau berlawanan arah? Searah. Lo kan bagusan berlawanan, iya kalau kamu bisa, kalau saya nggak bisa. Jadi ya searah gini. Intinya adalah membuka jalur parut ya, sehingga dia akan bisa nempel dengan baik. Pakai amplas kayu ya, biar cepat. Kalau amplas besi kelamaan. Nah, teksturnya sudah doff ya. Ini sudah selesai. Lalu kita ambil ban Proline. Nah, khusus ban Proline ini gosoknya pelan-pelan karena ya ini agak gimana gitu ya. Agak murah banget gitu loh. Penggosokan ini harus intens di bagian yang kalian benar-benar mau tahan ya, mau lemin itu ya. Jadi pelan-pelan. Nah, jadi dia sudah doff ya di bagian yang mau kita lem. Sekarang kita akan masuk ke sesi pengeleman. Nah, kita pop up aja lemnya seperti biasa. Lalu kita keluarin dikit. Nah, oke. Kita ambil tusuk gigi untuk kita colokin ke lemnya. Nah, ini dikit aja, setetes. Nah, kita lihat yang lubang bagian dalam. Lalu kita akan masukin dia direct. Pelan-pelan aja, pastiin semua bagiannya keisi ya. Jadi ini termasuk ke prakarya ya. Semakin terisi, semakin rapat, tentunya akan berakibat semakin baik ya. Jadi santai saja. Kalau kalian tanya, selain pakai ini pakai apa? Bisa pakai anu ya, lem G ya sebenarnya. Terus kalau kalian tanya, lah terus ngapain kok nggak di lem G? Kita sering banget ya nemuin cara itu pakai lem G. Jadi lem itu memang hebat lah. Lem G yang kita pakai itu mereknya adalah Dextone. Jadi kenapa kita pakai Dextone? Karena lem Dextone itu adalah lem yang terbukti tidak meninggalkan residu putih. Tolong lem Dextone di situ dong. Nah, lemnya kayak gini. Jadi ini lem yang biasa kita pakai buat ngelemin roda atau barang-barang RC kita, spion kayak apa kayak. Nah, di situ. Nah, ini sudah nutup ya. Jadi sekarang tinggal kita rapiin dikit-dikit. Terus kita lanjut ke penempelan dari bahan dalam yang sudah kita bersihin. Oke. Kalau bikin konten kayak gini nih, waduh, jorok itu pasti nonton itu. Dalam hatinya si kampret ini ngapain lagi gitu ya. Nah, kalau ngelem itu gimana ya? Kalau ngeratain lem, sebaiknya kalian kasih jarak 2 milian ya dari objek yang mau kalian lem. Kenapa kok dikasih jarak 2 mili? Supaya pada saat dipres dia nggak melebar.
dan dikit aja, jangan terlalu banyak, secukupnya. Nggak usah kaget, nggak usah bingung, ya, nggak usah takut, nggak usah parno. Meskipun belum pernah melakukan, tegang, itu biasa. Nah, ditempelin aja kayak gini sob. Nah, ingat kalian punya waktu 30 menit, jadi santai saja. Jangan bingung, jangan panik. Nah, apabila sudah seperti ini, barulah kita melakukan press. Cara ngepresnya gimana? Cara ngepresnya, pastiin ragum kalian sudah standby seperti ini. Nah, ya, sini. Ya, kita akan press di titik yang bermasalah. Sebenarnya perlu dipres atau enggak? Kalau ditanya gitu sebenarnya nggak perlu dipres. Terus ngapain dipres? Buat gaya-gayaan aja ya, biar kelihatan kayak netizen itu kayaknya niat gitu loh. Biar kayak tambal ban gitu. Iya, biar kayak tambal ban gitu. Oke, jadi ini sudah kita press. Kita akan tunggu dia 30 menit. Semoga dalam 30 menit Anda dapat melihat hasil yang Anda impi-impikan. Waduh, gaya ya. Oke, jadi sudah kita press. Kita akan tunggu 30 menit dimulai dari sekarang. Dan untuk yang prabocor ini sama aja ya. Jadi dia harus dipres juga. Kenapa kok harus dipres? Karena kalau nggak dipres, dia itu sudah tipis. Jadi kalau tipis itu nanti dia bisa macam-macam. Kalau macam-macam itu nanti dia bisa bocor karena dia sudah tipis banget. Jadi ya sebelum dia bocor ya kita harus memastikan kalau dia itu punya perlindungan ekstra. Waduh, gua ya ngomongin perlindungan ekstra biar lebih tebal gitu loh. Di Alteco awet, iya awet. Saya biasanya ya awet kok. Lah terus kenapa kok sampai dibela-belain pakai lem begituan? Karena tergoda ngeliatin kan. Kasur angin bisa ditempel. Jadi ya menarik kalau menurut saya. Perlu dicoba. Lancar banget, iya. Pernah ditambal ban. Ngomong-ngomong tambal ban, konten ini juga tadi malam nolongin orang tambal ban juga. Loh, ternyata lubang. Untung ketahuan. Ini kalau nggak ketahuan, nyesel pasti. Jadi ya langsung kita curing dia. Dikit-dikit aja pakainya. Nah, dimasuk-masukin gini, dibiarin. Untuk yang sudah cekong-cekong bisa juga dipakai. Jadi langsung aja ditutul-tutul seperti ini. Nah, ini perlu ditempel dalam lagi kan? Perlu. Tapi kita tunggu 30 menit baru kita akan ulangin dia dengan cara press ulang ya. Jadi kita tunggu 30 menit, nanti dia tire glue-nya itu sudah, lemnya itu sudah keras, baru kita press dengan menambahkan ban dalam lagi. Tapi tunggu ya, jadi kuncinya yang ini tunggu.
Karena dia ada di pinggir, sebaiknya kita kasih kontur. Wah, kontur gini aja. Jadi nanti nempelnya itu bisa pas gitu loh. Nah, kita mal dari atas ya sob. Sambil kita periksa di bagian luarnya ada yang perlu kita tempel atau enggak. Kalau ada ya langsung aja, jangan ragu, langsung ditempel, diisikan. Karena nanti dia akan ngisi dan merapatkan diri. Kenapa nggak beli baru aja? Ya, jawaban pertanyaan yang cukup menarik ya. Kenapa nggak beli baru? Harganya mahal. Loh, kalau ban segitu dibanding harga RC kan ya nggak mahal. Iya, nggak mahal. Cuman kalau bisa dilem ya dilem dulu lah. Agaknya itu kan ya dipakai beberapa waktu gitu loh. Karena ya apa ya? Toh ya sama saja gitu loh. Kita beli juga endingnya kan kurang lebih kayak gini nanti kalau habis dipakai. Ada tips lain? Ada. Jadi kalau sudah ditempel seperti ini ya, sebaiknya yang banyak lemnya itu, yang pernah lubang itu ya, itu ditaruh di sisi bagian dalam. Jadi ini kan sisi bagian luar ya. Oh, ini sisi bagian dalam. Jadi ditaruh sisi bagian dalam. Kenapa kok taruh sisi bagian dalam? Supaya nggak kelihatan kalau tempelan, kan malu. Bukan hanya itu sebenarnya. Karena di sisi bagian dalam itu biasanya lebih aman ya. Kalau daripada sisi bagian luar. Sisi bagian luar itu kan pasti dihajar terus. Nah kalau dihajar itu kan pasti abusing ya. Jadi ya ditaruh di sisi bagian dalam. Terus yang sobek-sobek, ya, yang sobek-sobek ini kan atasnya ada sobek, kita perbaiki tadi. Itu ditaruh di belakang. Jangan ditaruh di bagian depan. Loh, kenapa, Bang? Ya karena ini kan mobilnya RC crawler ya. Jadi bukan undur-undur. Undur-undur itu kan mundur. Nah, ini kan crawler, jalannya maju. Jadi nggaruk. Dan beban itu kan tinggi. Otomatis ya kalau bisa itu yang kondisinya prima itu ada di bagian depan. Sama lah kayak kalian kalau kerusakan ban atau ban baru itu loh. Kan yang depan yang mesti yang diperhatikan. Ngomongnya kan, oh iya soalnya mesinnya di depan. Sebenarnya bukan, ya itu benar, tapi yang paling benar itu karena yang butuh performa itu kan rata-rata di depan. Lain kalau mobil kalian itu Ferrari, Lamborghini, mesin belakang. Kalau itu ya pasti ganti ban dalam, bagian belakang yang diganti. Tapi apa mungkin ya mobilnya mobil eksotik itu banyak ditempel? Nggak mungkin. Jawabannya mungkin. Kenapa kok mungkin? Lawang yang punya aja lo sultan-sultan itu masih makan Indomie, iya nggak? Oh, iya, masih makan di warung. Justru yang, mohon maaf ya, yang belum sultan itu yang anti warung. Jadi ya, boleh saja. Nah ini, tayarnya sudah nutup ya, jadi nanti kita tinggal ratain. Jembret-jembret dikit nggak apa-apa, itu bikin uratnya dia. Jadi semakin kuat karena dia butuh jaringan perekat. Saya tuh agaknya bikin konten hari ini tuh aneh ya, karena cari konten nembel ban RC ya, tambal ban RC itu hampir nggak ada loh. Kenapa ya kok nggak ada ya? Atau orang-orang itu sekali pakai ban buang gitu dah? Karena menurut saya ban bocor itu bukan mimpi buruk gitu loh. Lawang kita sendiri yang main cari masalah kok.
ya pasti ketemu ban bocor tuh. Kalau nggak ketemu ban bocor berarti kan nggak ketemu obstacle. Mending bocor daripada bannya peyang. Kalau kalian mending yang mana? Jangan mending nggak dua-duanya ya, itu namanya nggak ada resiko. Jadi ya tulis saja di kolom komen yang mana yang kalian prefer. Nah, gitu. Oke, sekarang kita akan mulai press yang luka dalam tadi. Jadi ini posisinya ya, udah jelas ya. Ini kita akan press, tadi kita udah ngukur. Kita akan langsung 2 layering, jadi kita akan gosok lagi. Sore-sore gini enaknya jajan apa ya? Bakso. Bakso. Kemarin udah bakso loh. Masa kita makan bakso lagi? Kita tunggu pedagang lontong yang beruntung. Iya. Buat kalian para pedagang-pedagang kelontong di area Surabaya Pusat, langsung aja kalian buka Google Maps kalian masing-masing, ketik markas siput, ya, mampiro ke sini. Kalau mampir jangan hari Rabu. Kalau Rabu siputnya minggat, siputnya pergi. Oke, jadi kita akan tunggu dia ngepres sebentar lagi karena kita cuman punya 1 ragum. Nah, ini sudah. Yuk, kita akan buka. Buka ragumnya. Nah, ini yang sudah tertembel ya, jadi bisa kalian lihat ya. Ini tergolong sudah kuat banget, stick banget ya, jadi dia itu sudah nempel dengan baik. Jadi semoga saja kita tidak akan mengalami kendala ban bocor lagi. Nah, untuk bagian luar kalau dirasa perlu ditambahin, boleh ditambahin, jadi feel free aja. Ini kalau saya ngelihat di sini agaknya perlu saya tambahin. Kalau ada yang tanya, ini bisa nggak buat ngelem apa namanya, velg non padlock ya, ke rims atau ban ke rims ya, ban ke velg? Jawabannya nggak bisa ya, karena ini modelnya itu rubber ya, jadi dia itu nggak seperti Alteco, jadi ya dia itu lihat kuat tapi nggak firm. Tapi kalau sudah lihat, maksudnya sudah menyatu, wih, kuat ini. Oke, kita akan lanjut ngepresin yang hampir tembus tadi.
kita paskan dia di daerah yang kita inginkan, lalu kita pasang ragum kita. Oke. Sementara ragum terpasang, kita kontrol yang sobek tadi. Ya, ternyata ada satu yang kita harus ulang karena masih agak kurang maksimal. Oke, jadi tinggal kita tungguin dan kita akan kembali lagi sekitar 30 menit lagi. Kenapa kok taruh sisi bagian dalam? Supaya nggak kelihatan kalau tempelan, kan malu. Bukan hanya itu sebenarnya, karena di sisi bagian dalam itu biasanya lebih aman ya, kalau daripada sisi bagian luar. Sisi bagian luar itu kan pasti dihajar terus. Nah kalau dihajar itu kan pasti abusing ya. Jadi ya ditaruh di sisi bagian dalam. Terus yang sobek-sobek, ya yang sobek-sobek ini kan atasnya ada sobek, kita perbaiki tadi. Itu ditaruh di belakang. Jangan ditaruh di bagian depan. Loh kenapa Bang? Ya karena ini kan mobilnya RC crawler ya. Jadi bukan undur-undur. Undur-undur itu kan mundur. Nah, ini kan crawler, jalannya maju. Jadi nggaruk. Dan beban itu kan tinggi. Otomatis ya kalau bisa itu yang kondisinya prima itu ada di bagian depan. Sama lah kayak kalian kalau kerusakan ban atau ban baru itu loh. Kan yang depan yang mesti yang diperhatikan. Ngomongnya kan, oh iya soalnya mesinnya di depan. Sebenarnya bukan, ya itu benar, tapi yang paling benar itu karena yang butuh performa itu kan rata-rata di depan. Lain kalau mobil kalian itu Ferrari, Lamborghini, mesin belakang. Kalau itu ya pasti ganti ban dalam, bagian belakang yang diganti. Tapi apa mungkin ya mobilnya mobil eksotik itu banyak ditempel? Kayaknya nggak mungkin. Jawabannya mungkin. Kenapa kok mungkin? Lawang yang punya aja lo sultan-sultan itu masih makan Indomie, iya nggak? Oh, iya, masih makan di warung. Justru yang, mohon maaf ya, yang belum sultan itu yang anti warung. Jadi ya boleh saja. Nah ini, tayarnya sudah nutup ya, jadi nanti kita tinggal ratain. Jembret-jembret dikit nggak apa-apa, itu bikin uratnya dia. Jadi semakin kuat karena dia butuh jaringan perekat. Saya tuh agaknya bikin konten hari ini tuh aneh ya, karena cari konten nembel ban RC ya, tambal ban RC itu hampir nggak ada loh. Kenapa ya kok nggak ada ya? Atau orang-orang itu sekali pakai ban buang gitu dah? Karena menurut saya ban bocor itu bukan mimpi buruk gitu loh. Lawang kita sendiri yang main cari masalah kok. Ya pasti ketemu ban bocor loh. Kalau nggak ketemu ban bocor berarti kan nggak ketemu obstacle.
mending bocor daripada bannya peyang. Kalau kalian mending yang mana? Jangan mending nggak dua-duanya ya, itu namanya nggak ada resiko. Jadi ya tulis saja di kolom komen yang mana yang kalian prefer. Nah, gitu. $2,000 later. Oke, sekarang kita akan mulai press yang luka dalam tadi. Jadi ini posisinya ya, udah jelas ya. Ini kita akan press, tadi kita udah ngukur. Kita akan langsung 2 layering, jadi kita akan gosok lagi. Sore-sore gini enaknya jajan apa ya? Bakso. Kemarin udah bakso loh. Masa kita makan bakso lagi? Buat kalian para pedagang-pedagang kelontong di area Surabaya Pusat, langsung aja kalian buka Google Maps kalian masing-masing, ketik markas siput ya, mampiro ke sini. Kalau mampir jangan hari Rabu. Kalau Rabu siputnya minggat, siputnya pergi. Oke, jadi kita akan tunggu dia ngepres sebentar lagi karena kita cuman punya 1 ragum. Nah, ini sudah. Yuk, kita akan buka. Buka ragumnya. Nah, ini yang sudah tertempel ya, jadi bisa kalian lihat ya. Ini tergolong sudah kuat banget, stick banget ya, jadi dia itu sudah nempel dengan baik. Jadi semoga saja kita tidak akan mengalami kendala ban bocor lagi. Nah, untuk bagian luar kalau dirasa perlu ditambahin, boleh ditambahin, jadi feel free aja. Ini kalau saya ngelihat di sini agaknya perlu saya tambahin. Kalau ada yang tanya ini bisa nggak buat ngelem velg non padlock ya, ke rims atau ban ke rims ya, ban ke velg? Jawabannya nggak bisa ya, karena ini modelnya itu rubber ya, jadi dia itu nggak seperti Alteco, jadi ya dia itu lihat kuat tapi nggak firm. Tapi kalau sudah lihat, maksudnya sudah menyatu, wih, kuat ini. Oke, kita akan lanjut ngepresin yang hampir tembus tadi. Kita paskan dia di daerah yang kita inginkan. Lalu kita pasang ragum kita. Oke. Sementara ragum terpasang, kita kontrol yang sobek tadi. Ya, ternyata ada satu yang kita harus ulang karena masih agak kurang maksimal. Oke, jadi tinggal kita tungguin dan kita akan kembali lagi sekitar 30 menit lagi. Oke sob, jadi 30 menit sudah berlalu. Bisa kalian lihat. Nah, ini lemnya nih. Nah, lem yang tadinya itu kilap gitu ya, agak tebel-tebel, kita lihat di tangan. Dia sudah kering sempurna. Dan untuk bagian dalam dia sudah nempel rapi banget ya. Jadi ini sudah bisa dikatakan aman dan bisa dipakai lagi. Cuman jangan lupa 30 menit ini adalah curing ya, tapi dia nggak bener-bener ngunci. Dia bener-bener akan ngunci ini 24 jam. Jadi untuk lebih sempurnanya ya, jadi saya akan nunggu ini 24 jam baru saya akan rakit di velgnya. Jadi busanya juga jangan dipasang. Jadi 24 jam dari sekarang kita akan cek dia. Setelah kita
lihat itu semua baik baru kita pasang. Jadi jangan buru-buru daripada nanti kita harus ngelem ulang atau gimana. Nah itu nanti pastinya akan jadi repot lagi. Jadi ya yang sabar itu. Kalau kalian tanya yang sobek tadi, ya ini kan yang sobek ya saya tekan gini ya. Tuh, dia sudah menyatu. Jadi inilah hebatnya elastisitas dari lem Loctite itu. Jadi dia bisa menyatukan dua ban yang teriris. Jadi buat kalian semua, sekali lagi, ini lem Loctite-nya kalau mau beli di S Hardware ada. Ya, jadi kalau kalian lihat lem ini dan kalian main RC Adventure, mestinya ya kalian belilah karena ini ya nggak habis-habis. Nanti kalau sudah disimpan, ditutup yang rapat, diposisikan berdiri ya, seperti ini, kalian simpan di kulkas. Jadi kenapa kok harus di kulkas? Karena secara kimiawi solvennya itu tidak akan terurai dengan panasnya udara yang membuat solvennya menjadi gas dan akhirnya lem kekurangan daya pengeringnya. Jadi lem itu bisa nggak membeku, nggak keras ya, tapi nggak bisa kering. Itu sering banget kejadian. Jadi sebaiknya kalian simpan di suhu yang dingin untuk mencegah yang terjadinya penguapan. Itu kuncinya menyimpan lem. Jadi kalau kalian punya tips yang lebih baik, tulis di kolom komen. Kita akan belajar bareng-bareng di segmen kita DIY ini. Karena segmen DIY ini adalah semacam catatan kejadian yang menimpa kita ya. Jadi kayak buku harian ya. Buku harian apa buku derita harian ya? Buku derita harian. Buku derita harian. Jadi seperti itu. Buat kalian semua yang udah nonton, terima kasih banget udah nonton. Semoga konten ini bisa menginspirasi atau menambah wawasan kalian tentang dunia RC. Buat kalian yang bilang beli aja, ya udah. Terima kasih sudah nonton ya. Saya tahu rasa penasaran kalian. Tapi kalau saya ditanyain beli atau enggak, selama ban itu tidak sobek di ini ya, bibirnya ini ya, ngapain beli? Tempel aja. Kalau sampai sobek di bibir nggak bisa, meskipun kalian pakai lem Loctite, kalian lem nggak bisa. Kenapa? Karena bedlock rim situng gigit ini itu lebih sakit dari jiwitan wanita ya. Kalian nggak mungkin bisa bayangin itu sesakit apa, karena rasanya itu luar biasa sakit. Bayangin aja thickness-nya dia ini jadi di bawah 1 mili. Ini itu sudah keras loh. Dikunci lagi di bawah 1 mili, rasanya itu gimana. Jadi bagian bibir ini kalau sudah sobek ya udah waktunya beli. Tapi kalau bagian atas-atas ini jangan dulu. Mending belanja yang lain di Tokopedia Si Bututan. Masuk. Sampai ketemu lagi. Pastiin kalian subscribe kita, nyalain lonceng biar tahu update-nya, and leave a comment untuk tanya apa aja ya. Mau titip lem, ayo saya belikan. Ongkos kirim bayar sendiri-sendiri. Kalau di negara sekitar kita nggak ada, kayak mungkin saudara-saudara Malaysia, Singapura, ya kalau nggak nemu barang ini bisa kita kirim. Tapi ya kita akan tanya ekspedisinya. Karena apa? Karena tidak semua negara ada lem ini, karena regulasinya kan beda-beda. Jadi ya feel free aja kalau minta bantuan, gak ada masalah. Kalau di Indonesia, S Hardware lengkap, ada semua. Sampai ketemu lagi, dan pastiin satu hal, share. Karena sharing penting banget buat growth kita. Jadi please share supaya tim Si Bututan bisa posting terus. Sampai ketemu lagi, and bye-bye. Ini kalau dipakai gini mampu gak ya? Jangan. Enak yang kuning kali. Enak yang kuning. Itu bisa tahu ya.